Crossing berbahaya namun gol! Pertandingan yang bikin KDM jingkrak-jingkrak. Hasil akhir Persib Bandung versus Bangkok United di pekan ke-6 Asia Champions League 2. Asia berhasil menemukan raja baru dari Bandung hingga 90 menit. Saksikan sekarang, jangan sampai Anda menyesal karena melewatkan drama maha dahsyat ini. Cinta menggelegar tak terhingga. Ciro Alves tertangkap kamera bobotoh, saksikan laga Persib. Wujud cinta ke Persib dan bobotoh belum habis. Jantung bobotoh meledak haru. Seluruh keraguan lenyap ditelan bumi. Buktikan kesetiaan itu abadi. Jangan sampai tertinggal satu detik pun. Saksikan pengakuan emosional Ciro di sini sekarang. Harga transfer yang membuat dompet berguncang hebat. Kabar terbaru transfer Persib Bandung. Manajemen Persib dikabarkan tebus kontrak Joy Palupesi dengan harga yang fantastis. Angka gila yang bikin geleng-geleng. Berapa ratus miliar rupiah yang harus dikuras habis oleh manajemen Maung Bandung demi mendapatkan sang bintang? Apakah Pelupesti memang layak dibayar dengan harga setinggi langit? Cek segera rincian angka fantastis dan alasannya dalam laporan eksklusif kami. Api kebencian yang membakar habis ketenangan. Belum usai permasalahan dengan Azizah Salsa, kini beredar video Adimas Firdaus alias Resbob, kakak dari live streamer Big Mus, yang diduga melakukan ujaran kebencian kepada Viking dan suku Sunda. Tonton dan sebarkan video ini untuk menuntut keadilan dan pertanggungjawaban dari pelaku. Semua orang Sunda anjing. Viking anjing Viking. Kata-kata hari ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi yang anjing hanya Viking. Ya kan? Itu deh. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. Kalau sematkan ya apa ya, Putih? Keputusan yang menggetarkan jagat raya bobotoh. Ciro Alves resmi ajukan naturalisasi WNI. Bobotoh tuntut manajemen Persib rekrut Ciro Alves, tambahan kekuatan baru tanpa mengorbankan slot asing. Geser peran Berguinho dan Sadil yang performanya kurang. Ribuan hati berdebar. Apakah langkah berani Ciro ini akan mengubah peta kekuatan Persib untuk di putaran kedua? Jangan hanya mendengar rumor. Kupas tuntas breaking news yang akan meledakkan bursa transfer ini sekarang juga. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Negeri Pasundan meledak, neraka biru gulung raksasa Thailand. Persib Bandung, Raja Asia Tenggara. Gelora Bandung Lautan Api malam ini menjelma menjadi kawah candra di muka. Neraka biru yang membakar ambisi lawan. Dalam lanjutan turnamen paling bergengsi, AFC Champions League 2 2025, Persib Bandung membuktikan diri sebagai representasi terkuat Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Melawan jawara Thailand Bangkok United, laga ini bukan sekedar pertandingan melainkan pertunjukan drama epik yang akan dikenang sepanjang masa. Sejak Bluit kick off di tiup, intensitas langsung melonjak ke level maksimal. Jual beli serangan tak terhindarkan. Bangkok United yang datang dengan status raksasa dari negeri Gajah Putih berupaya meredam gelombang tekanan dari Pageran Biru. Namun, GBLA telah menyihir para pemain Persib. Suara puluhan ribu bobotoh menyatu, menciptakan gemuruh yang membuat lutut pemain Bangkok United gemetar. Skor akhir mencengangkan. Persib Bandung berhasil mengunci kemenangan atas Bangkok United. 3 poin krusial berhasil diamankan di kandang sendiri. Ini bukan hanya kemenangan biasa. Ini adalah pernyataan tegas bahwa mentalitas Persib telah naik level.
Kita telah melihat pelajaran yang dipetik dari turnamen sebelumnya, dan malam ini Persib menampilkan kekuatan, skill, dan hati singa yang tak tertandingi. Wah, gokil seru! Pertandingan sangat menegangkan hingga detik terakhir. Para pemain Bangkok United pulang dengan kepala tertunduk, membawa luka dan trauma bermain di hadapan bobotoh yang fanatik. Tim ini telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya pantas mewakili Indonesia, tetapi juga berhak menjadi raja di kompetisi antar klub Asia. Semoga kemenangan dramatis ini menjadi energi pendorong untuk kembali menjuarai BRI Super League musim ini, mengunci gelar dan pastinya kembali mewakili Indonesia di ACL 2 musim depan. Semoga, amin. Persib Bandung, juara! Mari kita tunjukkan kepada seluruh Asia siapa pemilik sejati GBLA. Ciro Alves resmi ajukan naturalisasi WNI. Bobotoh tuntut manajemen Persib rekrut Ciro Alves, tambahan kekuatan baru tanpa mengorbankan slot asing. Kabar resmi pengajuan naturalisasi Ciro Alves sebagai warga negara Indonesia oleh penyerang Malut United tersebut tidak hanya disambut hangat oleh publik sepak bola nasional, tetapi juga memicu spekulasi yang sangat liar di kalangan supporter setia Persib Bandung, Bobotoh. Setelah kabar tersebut terkonfirmasi, tagar dan tuntutan agar manajemen Persib bergerak cepat merekrut kembali Ciro Alves langsung membanjiri lini masa media sosial. Desakan dari bobotoh ini bukan tanpa dasar. Ciro Alves adalah figur yang sangat dicintai di Bandung setelah kontribusinya selama 2 musim di Persib. Performanya yang eksplosif, naluri gol yang tajam, dan skill individu yang memukau seringkali menjadi pembeda di lini serang Maung Bandung. Inti dari tuntutan bobotoh sangat strategis. Rekrut Ciro Alves kembali dengan statusnya sebagai calon WNI. Ia akan memberikan kekuatan serangan baru tanpa mengurangi slot pemain asing yang sudah ada. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan oleh manajemen Persib. Ciro Alves yang kini berusia 36 tahun memang membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Bersama Malut United, ia tetap menjadi mesin gol dan assist yang produktif, menunjukkan konsistensi yang jarang dimiliki pemain seangkatannya. Peran Ciro menggantikan siapa? Sorotan pada Berginho dan Saril. Tuntutan comeback Ciro ini juga dikaitkan erat dengan evaluasi performa 2 pemain yang dianggap masih belum mencapai ekspektasi tinggi bobotoh di lini serang Persib, yaitu Berginho dan Sadil Ramdhani. Berginho sebagai pemain asing hingga paruh musim ini dianggap belum mampu memberikan dampak signifikan seperti yang diharapkan. Pergerakannya dinilai kurang tajam dan kontribusi gol atau asisnya masih minim. Jika Ciro Alves berhasil dinaturalisasi dan direkrut Persib, ia bisa langsung mengisi posisi yang ditinggalkan Berginho dengan catatan Berginho dilepas pada jendela transfer paruh musim. Pergantian ini akan menjadi upgrade besar karena Ciro akan berstatus lokal, membebaskan satu slot asing untuk diisi oleh pemain top di posisi lain, misalnya bek tengah atau gelandang bertahan. Sementara itu, Sadil Ramdhani yang direkrut dengan ekspektasi tinggi juga kerap menjadi sasaran kritik karena inkonsistensi performa. Meskipun memiliki kecepatan, keputusan akhir dan efektivitas umpannya di area krusial seringkali dianggap mengecewakan. Kehadiran Ciro Alves yang memiliki pengalaman matang di Liga Indonesia diharapkan dapat memberikan tekanan kompetitif sekaligus mentor bagi Sadil atau bahkan menggantikan perannya secara total di sayap serangan dengan output yang jauh lebih terjamin. Spekulasi ini tentu menimbulkan tantangan serius bagi manajemen Persib. Negosiasi dengan Malut United. Ciro Alves masih terikat kontrak dengan Malut United. Persib harus menyiapkan dana kompensasi yang tidak sedikit untuk memutus kontrak Ciro, mengingat Malut United tentu tidak akan melepas aset berharganya dengan mudah. Gaji pemain. Ciro Alves pasti menuntut gaji yang tinggi sepadan dengan statusnya sebagai pemain bintang dan calon WNI. Persib harus berhitung cermat agar budget gaji tim tidak melonjak terlalu ekstrim. Namun di mata bobotoh, investasi pada Ciro Alves dengan status calon WNI adalah transfer move paling cerdas. Ia akan menjadi aset lokal yang memiliki kualitas asing, sebuah kombinasi langka yang bisa menjadi kunci Persib dalam perburuan gelar liga. Apakah manajemen Persib akan menanggapi tuntutan sepatas ini dan memanfaatkan momentum naturalisasi Ciro? Jendela transfer paruh musim diperkirakan akan menjadi saksi bisu terwujudnya spekulasi panas ini. John Heitinga dan Jalan Sunyi menuju Jakarta. Analisis mendalam, kode keras di tengah kebutuhan taktisi Timnas Indonesia. Dunia maya dan media massa kembali digegerkan oleh pergerakan digital yang dianggap sebagai sinyal kuat dalam bursa pelatih tim nasional Indonesia.
Sosok yang kini menjadi sorotan utama adalah John Gisbert Ellen Heitinga, mantan bintang pertahanan timnas Belanda dan Ajax Amsterdam. Isu ini yang bermula dari sebuah aktivitas sederhana di Instagram kini telah berkembang menjadi spekulasi panas di kalangan pengamat sepak bola, media Eropa, hingga penggemar militan skuad Garuda. Aktivitas digital sebagai whistleblower, pemicu utama gejolak spekulasi ini adalah laporan yang dirilis oleh media sepak bola Belanda, Voetbal Primeur, yang jeli menangkap perubahan pada daftar akun yang diikuti oleh Heitinga. Di tengah heningnya kabar resmi dari PSSI, Heitinga dilaporkan mulai mengikuti atau follow akun-akun kunci yang sangat sentral dalam pengambilan keputusan sepak bola nasional. Akun resmi Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan yang paling signifikan, penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff. Dalam dunia sepak bola modern, langkah digital semacam ini sering diinterpretasikan sebagai isyarat pranegosiasi atau setidaknya demonstrasi ketertarikan yang serius. Mengikuti akun federasi dan tokoh kunci yang sedang berburu pelatih baru merupakan sebuah kode keras yang langsung memposisikan Heitinga sebagai kandidat serius. Tindakan ini secara efektif mengalihkan fokus media dari nama-nama lain yang sebelumnya santer dikaitkan seperti Giovanni Van Bronckhorst atau Ricardo Rodriguez. Profil Heitinga antara keturunan dan filosofi total football. Spekulasi ini mendapatkan bobot tambahan karena beberapa faktor kunci yang dimiliki Heitinga yang sangat cocok dengan kriteria tidak resmi yang tampaknya dicari oleh PSSI. 1. Garis keturunan Indonesia. John Heitinga secara terbuka mengakui bahwa dia memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari kakek pihak ayahnya di Maluku. Faktor ini meskipun bersifat non-teknis seringkali menjadi pertimbangan penting bagi PSSI. Kedekatan emosional dan historis diyakini dapat mempermudah proses adaptasi, pemahaman budaya, serta ikatan antara pelatih dengan para pemain dan stakeholder sepak bola nasional, sebuah aspek yang selalu dihargai di Indonesia. 2. Latar belakang di Golden Zone atau Ajax Amsterdam. Heitinga adalah produk asli dari akademi legendaris Ajax Amsterdam yang dikenal sebagai salah satu produsen talenta terbaik di dunia. Dia menghabiskan sebagian besar karir bermainnya di Ajax, kemudian kembali untuk memulai karir kepelatihan dari level junior atau Jong Ajax. Filosofi total football yang melekat pada Ajax menekankan penguasaan bola, fleksibilitas taktik, dan pengembangan pemain muda. Rekam jejak pelatihan yang meliputi 2017-2021, pelatih berbagai tim usia muda Ajax, 2021-2023, pelatih kepala Jong Ajax, 2023, pelatih kepala interim tim utama Ajax Amsterdam. Pengalamannya melatih Jong Ajax atau tim cadangan sangat krusial, menunjukkan keahliannya dalam mentransformasi talenta muda menjadi pemain siap pakai. PSSI saat ini sangat membutuhkan pelatih yang tidak hanya sukses di level senior, tetapi juga mampu mengawasi dan mengintegrasikan program pengembangan pemain muda sejalan dengan visi jangka panjang yang dicanangkan. 3. Status dan kebutuhan PSSI. Saat ini Heitinga berada dalam status lowong setelah berpisah dengan Ajax pada November 2025, menyusul hasil yang kurang memuaskan saat menukangi tim utama Ajax. Periode singkatnya sebagai pelatih kepada senior hanya beberapa bulan menjadi titik perdebatan. Apakah ia minim pengalaman atau justru merupakan talenta baru yang lapar akan tantangan pembuktian diri di luar tekanan Eropa? Bagi PSSI, penunjukan pelatih baru adalah proyek strategis jangka menengah panjang. Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia dan bertekad untuk tampil kompetitif di kancah Asia. Kebutuhan PSSI meliputi disiplin taktis, mengimplementasikan standar disiplin Eropa, transisi cepat, membawa ide-ide taktis baru tanpa memakan waktu adaptasi yang terlalu lama, manajemen pemain naturalisasi, memiliki pengalaman manajemen di dalam lingkungan multikultural. Dalam perbandingan ini, Heitinga menawarkan package deal yang unik, profil terkenal sebagai pemain, filosofi pelatihan Eropa yang disukai PSSI, dan faktor kedekatan emosional atau keturunan yang mungkin membuatnya lebih menarik dari segi value for money dibandingkan Van Bronckhorst yang memiliki reputasi lebih tinggi dan kemungkinan gaji yang jauh lebih besar. Emosi resonansi media sosial dan opini publik. Di tengah ketiadaan konfirmasi resmi, spekulasi di media sosial menjadi liar. Tegar terkait Heitinga dan Timnas Indonesia sempat menduduki peringkat teratas trending topik. Reaksi publik terbagi menjadi 3 kubu utama. Kubu optimis menyambut hangat karena nama besar Heitinga dan latar belakang Ajax melihatnya sebagai langkah maju. Kubu skeptis meragukan kemampuannya karena rekam jejak pelatihan senior yang belum teruji. Khawatir Heitinga hanya mampir dan gagal.
Kubu realistis menunggu pengumuman resmi dari PSSI menerangkan bahwa aktivitas digital bukanlah kontrak yang sah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa spekulasi ini berhasil meningkatkan hype timnas Indonesia di level internasional, terutama di Belanda. Media-media Eropa kini mulai mencermati dinamika di Jakarta, menanti apakah mantan ikon mereka itu benar-benar akan berlabuh di Asia Tenggara. Langkah PSSI selanjutnya, keputusan mengenai pelatih baru diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat, mengingat pentingnya persiapan tim untuk agenda kualifikasi internasional berikutnya. Dengan adanya kode keras dari Heitinga, PSSI kini memiliki kartu negosiasi yang menarik. Apakah Heitinga merupakan pilihan utama PSSI atau hanya plan B yang kini menunjukkan ketertarikan terbuka? Yang jelas, aktivitas digital seorang John Heitinga telah membuktikan satu hal, bahwa kursi pelatih timnas Indonesia kini menjadi salah satu posisi paling diincar dan paling menarik perhatian di Asia, bahkan mampu menggerakkan spekulasi di level Eropa. Publik ini menanti apakah jalan sunyi yang dimulai dengan klik follow di Instagram ini akan berakhir dengan penandatangan kontrak di Jakarta.